Ini nggak boleh dicontoh ya adik-adik ya. Kadang-kadang nih pertengkaran terjadi ini gara-gara suka bercanda lagi sholat. Kalau kita sholat kan suka bawa anak kecil ke masjid nih. Pas lagi sujud, biasanya anak kecil ini bingung nyariin mamanya. Akhirnya nangis. Dan ini kan bikin satu masjid keganggu nih kalau misalnya anak kecil nangis. Nah ini bagaimana nih ya? Apakah ibu ini yang di sebelahnya ini yang ngeliat anak ini nangis ini membatalkan sholatnya nyariin ibunya dulu, lanjut lagi baru sholat? Atau udah biarin aja anak orang ini. Gimana coba? Mohon izin tafadhol penjelasannya. Mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, hadirin para pemirsa Islam itu dimanapun berada, luar biasa hari ini kita membahas tentang sholat yang setiap hari betul kata Ustaz Maulana kita alami. Dan mungkin terkadang kita nggak tahu bagaimana cara menyikapinya karena kita kekurang tahuan ilmu kita. Maka penting sekali kita sama-sama belajar dan Masya Allah Alhamdulillah kita dapat ilmu banyak sekali hari ini. Tentang membawa anak ke masjid. Pertama, membawa anak ke masjid, anak kecil, itu hukumnya boleh dan bisa jadi mustahab, dianjurkan atau disunnahkan. Karena Rasul SAW mengatakan muru auladakum wahum abna'u sab'in atau muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika usianya sudah masuk 10 tahun. Tapi pukulannya ghairu mubarrah, tidak boleh pukulan yang menyebabkan luka. Sehingga cari di bagian yang tidak datang menyebabkan luka, di kaki dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan, 7 tahun anak sini sudah bisa sholat, kecuali dari kecil sudah kita biasakan. Maka membawa ke masjid anak kita untuk sholat itu merupakan tarbiyah, mendidik mereka supaya terbiasa ke masjid. Karena kalau tunggu, ntar aja 7 tahun baru kita ajak ke masjid, susah itu. Apalagi kalau sudah 40 tahun, wow galakan dia, gak mau ke masjid itu. Meskipun masjid samping rumahnya, gak sanggup dia. Maka dari kecil memang harus kita biasakan. Tapi Ustadz, anak kecil ini suka, ya namanya anak kecil lari ke sana kemari Ustadz. Ya namanya juga anak kecil, kita juga semua pernah kecil. Yang namanya anak kecil pasti suka lari ke sini, suka bercanda, suka segala macam. Maka menurut hemat kami, ya kita didik pelan-pelan, tapi jangan kemudian itu membuat kita menghardik anak kecil dari masjid. Ini banyak sekali dari rumah diomelin, kamu pergi ke masjid, sholat kamu di masjid. Begitu sampai masjid, kamu jangan sholat di masjid, balik kamu. Akhirnya itu anak di rumah diomelin orang tua, ke masjid diomelin sama jamaah masjid. Akhirnya kemana dia? Mampir ke tempat PS. Mampir ke tempat-tempat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya si ibu yang bertanya tadi, Ustadz anak saya nangis kenceng. Kalau posisinya dekat dengan ibu, maka silakan ambil gendong, dekap, diamkan. Tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana, bahwa Rasul saja pernah begitu sholat, cucu tercintanya Umamah bintul As, anaknya Zainab, bintu Rasulullah SAW radhiyallahu anha wa ardhaha, itu ketika Rasul sedang sholat, itu kalau Rasul posisi berdiri digendong sama Rasulullah. Nanti begitu ruku ditaruh, setelah itu sujud selesai nanti gendong lagi. Jadi sambil menggendong anak boleh Ustaz, boleh. Bahkan Rasulullah sedang mengimami sholat, pernah sujud lama sujud, para sahabat bingung ini apa turun wahyu atau kenapa nih. Ternyata cucu beliau naik di pundak Rasul SAW dan itu sholat fardu. Sholat wajib, jadi boleh. Jadi kalau posisinya dekat ibu silahkan gendong, dekap dan diamkan. Nah, ini sama juga nih dengan handphone. Dia nggak bawa anak tapi bawa handphone, lupa untuk silent atau matiin. Itu dia sholat taruh di bawah, bunyi tuh. Ini kalau bunyinya enak, bunyinya lagu yang kencang, dangdut dan segala macam, satu masjid terganggu, maka silakan matikan. Yang kedua, kalau seandainya anak ini sulit Ustadz, sulit diarahkan, sulit dinasehatin, tidak diam ketika kita gendong dan dekap, bagaimana? Imam Malik pernah ditanya, Imam Malik bagaimana kalau kita bawa anak ke masjid? Dalam kitab Al-Mudawwanah, kata Imam Malik kalau anak ini meskipun lari ke sana kemari tapi bisa kita diamkan dengan isyarat dia diam, nggak apa-apa. Tapi kalau susah nih dia malah mengganggu satu masjid, dia naik-naik ke mimbar, diambil mik segala macam, satu jamaah terganggu, maka sebaiknya si ibu silahkan batalkan salat, bawa anaknya pulang ke rumah dan besok jangan dibawa lagi. Bagaimana saya mendidik anak saya Ustadz? Silahkan ajarkan salat berjamaah di rumah dulu. Seperti guru kita Masya Allah, Ustadz Maulana cerita, di rumah saya sudah saya terapkan sistem seperti pesantren Ustadz. Anak saya itu saya belum datang dia sudah rapi membentuk saf. Masya Allah, ini tarbiyah yang paling utama dan paling afdal. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makasih banyak, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran.